Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ekawan. Sahabat Ekawan, ketemu lagi dengan saya Kusnanto. Pada video kali ini saya akan menjawab seputar pertanyaan mengenai bisnis Ekawan. Banyak yang menyangka bisnis Ekawan ini adalah bisnis MLM. Bukan. Ekawan tidak menggunakan sistem MLM dan Ekawan menggunakan sistem tradisional dan keagenan. Mengapa Ekawan tidak menggunakan sistem MLM? Yuk kita simak penjelasan ustadz-ustadz berikut mengenai MLM. Sekarang marak sekali MLM yang katanya bertujuan untuk membantu IRT bekerja di rumah. Apakah usaha tersebut halal atau haram? Sudah sering saya jawab ini. Multi level itu adalah sesuatu yang syubhat minimal dan banyak ghararnya, gitu kan? Tidak ada hak kita secara syar'i, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan bonus dari jaringan yang ke dalam. Gak ada hak kita. Dari mana orang yang kerja kita yang dapat? Oh, karena saya pertama yang cari si A. Baik, si A mendapatkan si B, si C dapatkan si D. Si D ini nggak pernah ketemu dengan saya. Tapi karena dia jaringan saya dapat hasil kerjanya. Dari mana ini? Masa gara-gara saya adakan pelatihan sekolah, guru-guru, kemudian setiap guru yang saya latih harus dari gajinya dipotong dikasih ke saya? Gak ada urusannya. Ini saya sudah syubhat nih. Mendapatkan uang dari jaringan itu adalah hal yang syubhat yang harus ditinggalkan, teman-teman sekalian. Dan ada satu penyakit yang berbahaya dalam multi level. Ini jangan tersinggung kalau ada yang bermain di sini. Cuman coba direnungin saja. Karena saya dulu pernah jadi aktivisnya juga, gitu kan. Bahkan saya pernah jadi master trainer. Setelah saya telusurin hukum syar'inya, ini kayaknya masalah nih, gitu kan. Gharar luar biasa. Diiming-imingkan janji bermacam-macam dan ternyata itu pun dijanjikan kendaraan, motor, mobil, rumah dan segala. Ini semua adalah janji-janji yang mengharuskan ada target tertentu dan kalau sampai pada target itu harus dipertahankan karena setiap bulan dicicilkan bukan dikasih cash. Kalau turun dari poinnya maka tidak akan dapat fasilitas itu. Misal, bagaimana caranya orang sudah juhud, orang sudah berusaha dan terlalu rumit masalahnya. Dan yang jadi masalah saya bilang tadi, orang kalau mau multi level tercipta image-nya itu sudah tidak ada usaha lain yang berhasil, cuman ini susah dia untuk keluar. Coba renungin deh, sampai dulu saya pernah mengalami secara kejiwaan itu. Jadi kita menganggap setiap orang bicara apapun kecil, udah ini yang paling bagus, kita kembali prospek dia lagi, gitu kan. Menganggap kita yang paling hebat, padahal produknya untungnya berapa banyak kerugian dan waktu yang dihabiskan, gitu kan. Berapa orang yang sukses, coba berapa orang yang dapat mobil tuh. Bahkan saya waktu itu berhenti, akhirnya saya keluar karena saya mendapatkan ternyata data-data dari beberapa orang yang sudah sampai pada tingkat tinggi. Ini orang yang didatangkan untuk bicara di panggung, dusta ternyata, ada kedustaan. Kedustaan itu ternyata dia bukan orang prestasi tapi dikasih mobil BMW, disuruh tampil, cuma dia motivator, teriak-teriak supaya orang lain mau ikut. Padahal dia dikasih oleh perusahaan sebagai promo untuk menunjukkan kalau orang lain dia bisa nih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada teman-teman saya sampai dapat mobil, iya. Tapi mobil itu pun saya tanya, antum dibeliin cash setelah omset sekian miliar? Enggak. Saya dikasih cicilan, setiap bulan dikasih sekitar 3 atau 4 juta cicilan, bayar cicilan mobil. Kalau poin tidak tercapai, maka akan tidak mendapatkan cicilan itu. Jadi akhirnya ada unsur-unsur itu, gitu kan? Ada unsur-unsur itu. Banyak hal syubhat yang berbahaya, kita jadi tidak bisa berkembang, teman-teman. Saya malah setelah terlepas dari situ, saya melihat wacana untuk bisnis jadi luas sekali. Tidak terfokus kepada produk itu saja, gitu kan? Ini sampai kemana-mana hanya itu saja yang dianggap yang paling berhasil. Belum lagi kita bicara kualitas produk. Seringkali di multi levelkan, ini tidak semuanya, tapi seringkali yang di multi levelkan itu adalah produk-produk yang dasarnya di pasaran tidak bisa jalan tanpa multi level, gitu kan? Kalau dia pakai pasaran, dia bersaing normal, itu nggak bisa orang beli karena kualitasnya kurang, gitu. Dan seterusnya lah, terlalu banyak hal. Maka saran saya pribadi, saya tidak menyalahkan, saran saya pribadi jangan terikat dengan itu. Lebih baik bisnis dengan yang normal, yang biasa saja sesuai dengan syariat, yang tidak ada syubhatnya sehingga jauh lebih aman. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Tafadhal. Yang terakhir ini tentang MLM, Ustaz. Yang katanya ada MLM yang syariah seperti itu, Ustaz. Terus katanya kalau dengan MLM ini insya Allah nanti pendapatan kaum muslimin akan meningkat, Ustaz. Dan kalau tidak dijalankan maka perekonomian kaum muslimin juga akan seperti ini saja. Bagaimana pandangan Islam terhadap MLM itu sendiri, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi washabihi man tada bihuda wa ba'du. Para dai MLM berhujjah kalau tidak dengan MLM ekonomi kaum muslimin tidak akan berkembang.
Ini hujah yang batil. Apakah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in betul ada bisnis mereka MLM? Tidak. Apakah Abdurrahman kaya raya karena dapat bonus MLM? Dia punya 3 juta dinar, sekitar 160 ton emas. Apakah dengan bonus MLM dia dapatkan? Ya akhi, dari zaman Fir'aun, dari zaman Qarun, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, orang yang kaya bukan dengan cara MLM. Orang kaya dengan berdagang dengan metode biasa, bukan dengan cara MLM yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bukan dengan itu juga membangkitkan ekonomi umat. Ini adalah riba dan gharar dan penipuan dalam ekonomi. Karena itu Anda perlu tahu, wahai dai MLM, bahwasanya negara Amerika dan Uni Eropa mengharamkan MLM di negara mereka. Padahal negara mereka menghalalkan riba, menghalalkan judi, menghalalkan perzinahan, menghalalkan segala macam. Tapi MLM mereka haramkan. Kenapa? Karena MLM merusak stabilitas keamanan. Negara-negara maju yang kafir itu, ekonomi mereka bukan dibangun berdasarkan halal haram, tapi aman atau tidak bagi negara mereka. Yang terjadi dalam kasus MLM, ketika perusahaan tadi mandek, tidak mampu lagi karena semua orang tidak bisa ditipu. Yang ditipu oleh MLM tadi sudah stuck, tidak bisa bergerak lagi perusahaannya, tutup perusahaannya karena dia adalah uang, barangnya tidak punya kualitas. Ketika tutup, maka siapa yang dirugikan adalah orang dalam tataran level paling bawah. Kan dia begini. Level paling bawah yang paling banyak ini yang belum dapat bonus sama sekali, uang sudah keluar tapi belum dapat bonus. Kemudian perusahaan tutup. Pasti ini akan demo. Ketika mereka bergolak, negara besar itu mereka tidak menginginkan ada demo dan kerusakan di negaranya. Maka karena itu mereka tutup MLM karena mengandung unsur rusak stabilitas keamanan negara. Dari mana unsur riba dan haramnya? Setiap orang ikut MLM tadi, tujuannya bukan barang, bukan jasa yang ditawarkan. Coba, saya tawarkan kepada Anda barang. Ya, ini barang ini dengan harga 5 juta. Tetapi saya iming-iming Anda bonus bisa 5 miliar, bisa 5 triliun dan seterusnya. Apakah Anda akan lihat ini cocok nggak harganya ya? 5 juta bagus nggak ya? Butuh nggak saya ya? Hah? Melihat kepada bonus, Ustaz. Pasti bonus, orang yang punya otak pasti bonus yang dilihatnya. Bukan dilihatnya barang ini lagi. Dilihatnya bonus. Maka ketika uang 5 juta diganti dengan 5 miliar, ini apa namanya? Ini namanya riba. Ini namanya riba. Tukar 5 juta dengan 5 miliar. Kemudian dari sisi yang lain, apakah semua yang setiap bayar 5 juta dapat 5 miliar? Pasti tidak. Kalau dapat semuanya tutup langsung perusahaan MLM tadi. Ya. Berarti yang dapat dalam persentase hitungan yang dibuat oleh Dr. Hussein Nasyarani dalam disertasinya tentang bagian dari disertasinya tentang MLM ini, beliau jelaskan rata-rata yang dapat hanya 4 orang dari 100 orang. Berarti 4%. Berarti kemungkinan tidak dapatnya 96%. Jangankan yang dapat cuma 4%, yang tidak dapat cuma 6%. Dapat 50-50. Umpamanya saya katakan, ini kalau lempar ke atas, jatuh yang ininya, Anda dapat 2 ini. Kalau jatuh bagian yang lain ini, maka Anda nggak dapat, saya dapat yang ini. Padahal ini milik Anda, ini milik saya. Judi atau tidak namanya? Judi. Padahal kesempatannya berapa persen? 50. 50%. Ini apalagi kesempatan dapat cuma 4%, kesempatan tidak dapatnya 96%. Ini judi atau tidak? Selain judi adalah pembodohan. Lalu dari mana ekonomi umat dibangun dengan kebodohan?
Hanya dai yang mengajak kepada kebodohan yang mengatakan hal seperti ini. Wallahu waliyat taufiq. Nah, sudah jelas ya penjelasan dari ustaz-ustaz kita.